Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, bertemu lagi dengan Ibu. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan beberapa hal mengenai teknis pembelajaran PKK. Oke. Yang pertama, bahwa pembelajaran PKK merupakan pembelajaran rumpun C3 atau produktif. Sehingga pembelajaran PKK itu 70% praktek dan 30% teori. Jadi bagi kalian yang kemarin PTS-nya nilainya jelek, tidak perlu berkecil hati karena Ibu akan mengambil nilai 70% itu dari praktek. Nah, prakteknya itu yang harus bagus. Kalau teori, silahkan kalian pelajari materi dan latihan soal di e-book. Sudah pernah Ibu share ya e-booknya di Google Class. Perlu kalian ketahui bahwa KKM PKK itu 75. Nah, yang kemarin keluar di PTS itu adalah latihan soal yang ada di e-book semuanya. Tidak Ibu rubah. Jadi untuk selanjutnya jika ada ulangan harian teori atau misalkan PAS, silahkan pelajari saja soal-soal yang ada di sana. Nanti Ibu akan share kunci jawaban soal PTS ya, silahkan dipelajari. Kemudian yang praktek, ini inti dari pembelajaran PKK. Praktek Ibu ambil nilai 70% dari praktek, jadi prakteknya kalian harus bagus. Nah, prakteknya apa Bu? Prakteknya wirausaha atau jualan. Jualan apa? Boleh barang atau jasa. Jadi Ibu mempunyai target pembelajaran PKK. Yang pertama bahwa kalian setiap siswa mempunyai jiwa wirausaha. Yang kedua, setiap siswa mempunyai usaha ataupun kelompok usaha. Ibu harap usaha yang kalian lakukan sekarang bukan hanya karena tugas pembelajaran PKK. Jadi Ibu harap usaha ini akan dilanjutkan, akan lanjut sampai kalian lulus, sampai kalian kerja atau mungkin sampai kalian kuliah. Jadi sekaranglah kalian merintis usahanya, seperti itu. Apalagi sekarang di masa pandemi, untuk mencari kerja itu susah ya, yang ada malah kebanyakan pekerja itu dirumahkan, di PHK. Jadi satu-satunya jalan untuk berusaha adalah ya berwirausaha. Kalian silahkan rintis usaha dari sekarang. Oke. Bagi kalian yang sudah mempunyai usaha, Ibu ucapkan selamat dan jalankan terus usahanya. Jangan berkecil hati, jangan patah semangat. Mumpung kalian masih sekolah. Jadi kalaupun misalkan kalian usaha, kemudian kalian rugi, anggap saja kerugian itu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk belajar wirausaha. Untuk yang belum punya usaha, bingung nih, aduh Bu, aku bingung jualan apa, aku mau ngapain ya, padahal itu tugas Ibu, tugas pelajaran PKK. Nah, tipsnya yang pertama adalah pilih yang sesuai dengan minat dan keahlian. Misalkan, kalian punya keahlian mendesain, jago desain deh pokoknya, silahkan buka usaha di bidang desain. Apa Bu desain? Nah, sekarang kan banyak yang buka usaha kuliner misalkan, tapi tidak bisa bikin logo, tidak bisa bikin kemasan. Silahkan kalian yang punya keahlian desain, promosikan diri bahwa bikinlah brosur misalkan, membuat logo biayanya berapa, membuat merek kemasan misalkan berapa, seperti itu. Jadi kenali keahlian diri kalian masing-masing. Misalkan saya bisanya misalkan membuat video misalkan TikTok. Saya expertnya TikTok Bu. Silahkan. TikTok itu sekarang salah satu aplikasi yang banyak diunduh orang, banyak, apalagi WFA seperti ini atau semua orang di rumah rata-rata
mencari hiburan itu ya di internet. TikTok itu sedang booming. Silahkan, misalkan ada teman kalian atau misalkan tetangga kalian yang jualan makanan, nah dibuatkan videonya misalkan, atau mereka atau yang jualan itu enggak apa namanya, kemampuan IT-nya kurang, silahkan kalian bantu dengan kemampuan kalian, keahlian kalian. Tidak perlu apa namanya tarif yang mahal-mahal dulu, yang ya minimal buat sekali ngebakso misalkan, bikin logo misal ya, logonya tidak terlalu rumit ya, misalkan 20.000 lah, atau terserah kalian seperti itu. Silahkan cari harga pasarannya berapa gitu. Yang kedua adalah membuat daftar bidang usaha. Bidang usaha yang misalkan keahlian tadi, keahlian kalian itu bisa desain, misalkan bidang usahanya apa, bisa membuat logo, membuat kemasan dan lain-lain. Kemudian pelajari usaha yang dipilih. Nah, jangan karena mungkin kalian merasa sudah expert di bidang desain atau Photoshop, CorelDRAW, hanya itu saja. Tapi tetap kalian harus mempelajari hal yang lebih dan lebih lagi. Cari referensi yang seperti apa sih desain yang lagi booming, misalkan seperti itu. Kemudian sesuaikan dengan modal yang ada. Nah, karena kalian masih pelajar, mungkin modalnya belum besar, ya silahkan cari usaha yang modalnya masih minim, misalkan. Kalaupun besar, tapi tidak terlalu besar. Misalkan kalau tadi bidang desain kan itu tidak perlu modal yang besar ya, cukup kemauan. Laptop paling itu udah punya ya. Malah sekarang kalau desain bisa di HP. Silahkan. Sekarang Canva menyediakan template desain yang bagus-bagus, yang tidak bisa CorelDRAW, Photoshop, bisa menggunakan Canva. Nggak masalah, yang penting kan hasilnya bagus, konsumen senang, konsumen puas, itu saja. Kemudian perhatikan pangsa pasar. Jadi untuk memulai usaha harus kalian perhatikan pangsa pasar. Percuma kalau kalian punya usaha, punya produk, tapi nggak ada yang beli. Jadi kalian cari kira-kira yang lagi laku itu apa sih, yang lagi dibutuhkan apa sih, seperti itu. Kemudian nomor 6, jalankan yang paling memungkinkan dari segi waktu. Nah, mengingat kalian adalah seorang pelajar, masih ada kewajiban dari jam 8 sampai jam 12 itu adalah belajar. Jadi, cari usaha yang tidak mengganggu waktu belajar kalian. Seperti itu. Yang nomor 7, ini optimalkan medsos atau media sosial. Jadi, sekarang kan orang semua di rumah, PSBB, tidak ada yang maksudnya jarang lah orang keluar. Jadi untuk promosi kalian optimalkan media sosial, boleh itu IG, Instagram, Facebook, TikTok. Itu TikTok tuh yang lagi booming, kemudian YouTube dan lain-lain. Selanjutnya 10 jenis usaha yang prospektif saat pandemi. Ini masukan saja dari Ibu untuk kalian yang bingung, aduh aku jualan apa nih Bu, gitu kan ya, yang belum tahu mau jualan apa, mau usaha apa. Yang pertama ini berdasarkan riset usaha yang lagi booming, yang pertama adalah kalau barang, ada barang, yang pertama adalah makanannya berupa lauk. Ada frozen food, ini karena orang kebanyakan di rumah, biasanya nyetok makanan ya. Nah, kalian bisa jualan makanan berupa frozen food atau lauk, kalian bisa foto, kemudian share di IG atau di WhatsApp, silahkan. Misalkan tetangga-tetangga kalian yang mungkin lagi isolasi mandiri, boleh ditawarin makanan-makanan seperti ini. Kedua, jual masker. Nah, jual masker ini bisa membuat sendiri. Misalkan kalian punya tetangga penjahit. Penjahit itu kan biasanya ada sisa-sisa kain tuh. Sisa-sisa kain itu bisa kalian minta tuh, biasanya boleh kok dikasih. Kemarin Ibu sempat tuh minta ke tukang jahit tuh minta sisa-sisa itu,
sisa-sisanya aja bisa dapat lebih dari 5 masker. Berarti kalian modalnya apa? Cuman benang sama jarum. Nggak punya mesin jahit, nggak masalah kan, bisa pakai tangan. Kemudian hand sanitizer. Nah, ini yang lagi dibutuhkan di masa pandemi. Empon-empon atau minuman herbal ya. Kalau yang nggak tahu empon-empon. Nah, kalau kalian bingung, Bu, aku bingung mau jualan apa. Ini jurusan kimia kan produksi hand sanitizer dan empon-empon. Silahkan kalian bisa mengambil bahan dari kimia. Jadi misalkan mereka punya hand sanitizer, empon-empon kalian beli secara belinya banyak gitu kan. Kemudian kalian packing di rumah dengan merek kalian masing-masing boleh. Nanti boleh melalui ibu, nanti ibu izin ke jurusan kimia, kalian boleh ngambil barang, kemudian kalian repack di rumah masing-masing dan kalian jual dengan merek kalian sendiri. Hand sanitizer jahe merah, kemudian kunyit asam di kimia ada. Silahkan boleh. Nanti WA ibu aja. Kemudian yang ketiga jual pulsa, paket data, aksesoris HP. Nah ini kan kalau di masa pandemi ini pulsa paket data itu hal yang penting sekali. Kalau misalkan ada 4 sehat 5 sempurna, mungkin ini salah satunya dimasukkan. Jadi sembako ini, jualan pulsa paket data. Silahkan. Memang kalau jualan pulsa itu labanya kecil, tapi kalau transaksinya sering kan jadi banyak juga pendapatannya. Yang penting itu nomor 1 itu nggak diutang. Kalau diutang ya udah gurung tikar deh. Kemudian aksesoris HP yang mendukung BDR atau belajar di rumah, misalkan berupa headset atau mungkin tripod gitu kan. Kemudian bisnis sembako ini memang butuh modal yang besar. Cuman kalian bisa kan, misalkan delivery sembako. Jadi kalian yang punya kendaraan bisa kerjasama dengan pemilik warung sembako misalkan. Kemudian kalian menawarkan jasa delivery sembako ke rumah-rumah yang mungkin nggak bisa keluar karena PSBB atau mungkin karena isolasi mandiri. Nah ini bisa kalian kembangkan. Jadi jasa antar jemput sembako misalkan. Kemudian bisnis hobi. Nah di masa pandemi ini kan rata-rata ada hobi-hobi yang mulai booming nih. Misalkan hobi sepeda, kemudian tanaman tuh janda bolong misalkan, atau hewan peliharaan. Untuk yang sepeda misalkan kalian bisa jualan aksesoris sepeda. Caranya gimana? Bu, aku nggak punya modal. Ya silahkan, kalian kan banyak tuh di online foto-foto aksesoris sepeda, kalian bisa sistem dropship. Jadi pelajari deh, pokoknya di YouTube ada sistem dropship seperti apa. Itu untuk yang tidak punya modal itu sangat menguntungkan. Kemudian hewan peliharaan yang lagi booming apa, Cok? Ayo, ada ikan cupang. Nah, ikan cupang itu lagi booming. Ibu di rumah kebetulan ternak cupang juga. Silakan yang mau belajar ternak cupang ke rumah ibu aja. Kemudian tanaman yang lagi booming apa? Janda bolong. Bu, tapi aku kan nggak punya nggak punya modal. Tanaman janda bolong dan kawan-kawannya itu kan mahal. Kalian kan bisa tuh main ke tukang tanaman itu, misalkan kalian foto-fotoin deh tuh, pura-pura nanya-nanya, kalian foto-fotoin, Pak boleh nggak aku ikut jualan, ini tugas PKK loh Pak, tolong bantu saya biar dapat nilai bagus. Nah pakai kalimat itu mudah-mudahan bisa membantu ya. Saya foto-fotoin ya Pak tanaman Bapak biar saya share ke tetangga saya, saudara saya, barangkali nanti ada yang minat. Ya, sama harganya tanya tuh Pak, nanti saya tambahin ya harganya sekian dari harga Bapak, misalkan harganya 100.000 Pak, nanti saya tambahin 10.000 ya Pak ya, gitu kan, untuk biaya saya atau sebagai resellernya boleh itu, silakan. Yang penting kan kejujuran, bahwa
saya dari harga Bapak segini saya jual sekian ditambahin sekian, seperti itu. Nah, yang keenam adalah dropship atau reseller atau just tip, jasa titip ya. Ini just tip itu misalkan ada apa namanya ya, Pizza Hut lagi promo 100.000 dapat 4 misalkan. Kan kadang orang aduh kebanyakan nih beli 4, jadi ayo siapa nih yang mau misalkan ada yang lagi promo nih apa namanya urunan gitu kan, nanti ada just tipnya berapa Kak, 10.000 20.000 juga nggak masalah kalau dikumpulin kan jadi banyak gitu kan. Ini dropship dan reseller juga menguntungkan loh untuk kalian yang nggak punya modal. Sistem dropship, sistem reseller itu menguntungkan. Yang penting itu adalah yang pertama kejujuran. Jadi sama yang ngasih istilahnya ngasih kalian barang itu jujur, kalian nambahinnya sekian atau silahkanlah bebas, yang penting kan tidak keluar dari apa namanya etika maksudnya. Kemudian untuk yang jasa seperti tadi Ibu sudah pernah jelaskan, jasa yang bisa kalian jual yang pertama adalah jasa desain grafis. Desain grafis itu misalkan membuat logo, misalkan ada tetangga saya mau jualan apa namanya yang lagi laku sekarang apa tuh makanan, misalkan boba misalkan. Tapi bingung nih mau bikin logonya seperti apa, kalian bikinkanlah. Bu, boleh Bu, nanti saya bikinin logo ya Bu, gitu kan. Biayanya berapa ya? Bikinlah tarif, nggak usah mahal-mahal lah. Kalau untuk yang pemula, misalkan satu logo 10.000 aja Bu, misalkan. Atau kalau logonya agak rumit, 20.000 ini logonya udah selesai, mau dicetak nggak Bu? Kalian cari tuh percetakannya yang dekat-dekat aja, nggak usah yang jauh. Misalkan, aduh sekali apa order cuma dapat 10.000 nggak masalah, kalian kan masih pemula. Nah 10.000 untuk yang pertama, nanti yang kedua 10.000 ya makin banyak. Yang penting itu sekarang ada pemasukan, ada yang laku gitu aja. Bisa logo, poster, misalkan poster untuk promo di IG, untuk promo di Facebooknya atau jadi WA-nya. Kemudian kemasan juga bisa. Yang kedua jasa pembuatan web. Nah untuk anak-anak yang pintar bikin web silahkan. Kalian bisa konsultasi juga dengan guru produktif kalian. Kemudian jasa pembuatan video atau foto. Nah misalkan ada orang apa namanya bisnis makanan, tapi gak bisa bikin foto yang bagus. Kalian bisa silahkan ditawarkan jasa kalian. Pembuatan video juga sama, silahkan ditawarkan keahlian kalian. Nah, silahkan pasang tarif boleh, tapi untuk pemula tidak perlu mahal-mahal dulu. Yang penting kalian dikenal dulu. Jasa promosi juga bisa jadi admin IG-nya misalkan. Banyak orang yang punya kemampuan produksi barang tapi tidak punya kemampuan promosi. Nah, bisa kalian jadikan peluang untuk usaha. Kemudian les privat ini untuk kalian yang bisa maksudnya apa ya, pintar ngomong lah istilahnya. Kalian juga pintar di mata pelajaran. Silahkan, banyak anak-anak sekarang yang BDR kan ya, belajar dari rumah sama seperti kita. Anak SD misalkan, orang tuanya keteteran nih, anaknya banyak, tapi harus semuanya dalam waktu yang sama, harus belajar di rumah, harus ngumpulin tugas ina inu banyak misalkan. Silahkan kalian tawarkan, bantu Bu, boleh nggak saya bantu Ibu untuk mengajari anak Ibu, anak SD misalkan ya. Kalau SD kan matematika SD masih gampang lah ya. Untuk mengajari anak Ibu matematika misalkan, atau mengajari anak Ibu setiap hari sampai mengumpulkan tugasnya ke gurunya masing-masing. Pasang tarif boleh, silahkan, nggak usah mahal-mahal. Misalkan boleh Bu sehari 10.000 deh, nggak apa-apa. Coba bayangin kalau sehari 10.000 bantuin anak kerjain tugas anak SD misalkan, berarti kalau Senin sampai Jumat 5 hari 50.000, sebulan bisa 200.000. Itu udah lumayan sekali gitu maksud Ibu. Silahkan cari peluang masing-masing lah. Nah untuk penilaian pembelajaran PKK, Ibu nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak di teori ya. Silahkan, kalau teori paling nanti kalau ulangan Ibu kasih kisi-kisi, Ibu kasih latihan soal, pos kunci jawabannya.
Silahkan pelajari dari situ aja. Yang terpenting adalah yang tadi usaha, wirausahanya. Tugas semester 1 ini yang harus kalian kumpulkan. Yang pertama adalah membuat profil usaha. Sebelumnya sudah dikumpulkan ya kalau yang ini. Yang kemarin nama-namanya siapa, kemudian nama kelompok usahanya apa, produknya apa, ini sudah dikumpulkan. Yang belum, Ibu masih tunggu sampai akhir semester 1. Kemudian yang kedua, laporan keuangan usaha selama bulan Oktober dan November. Jadi setiap kalian produksi atau setiap kalian menerima order, kalian wajib membuat laporan keuangan usaha. Bentuk laporannya seperti apa? Nanti Ibu akan jelaskan di video berikutnya. Silahkan sekarang kalian punya catatan. Jadi buku pembelajaran PKK kalian isi dengan laporan keuangan, pakai tulis tangan aja dulu. Misalkan hari ini produksi cireng, bahannya apa saja, terigu sekian kilo berapa harganya, modalnya butuh berapa, yang terjual berapa, keuntungannya berapa. Itu produksi yang pertama. Produksi yang kedua, misalkan besok produksi lagi, misal tulis lagi di buku PKK, buku catatan PKK, penuhin dengan laporan keuangan usaha kalian, kemudian desain promosi kalian, catatan-catatan kalian, coretan-coretan kalian mau apa, mau jualan apa, silahkan tulis di buku PKK-nya. Biar nanti ketika dikumpulkan Ibu tahu, oh ternyata anak ini ada rencana seperti ini sebelumnya. Mau coret-coret, mau berantakan gak masalah. Silahkan. Ibu sangat suka ketika buku kalian banyak tulisannya, banyak coret-coretannya, tapi tentu saja yang ada hubungannya dengan pembelajaran PKK, dengan wirausaha kalian, dengan usaha kalian yang sedang dirintis. Nah, yang akan Ibu nilai usahanya untuk semester 1 adalah dari Oktober sampai dengan November. Minimal itu ya. Kalau Desember kalian masih wirausaha nggak masalah, malah Ibu pengennya seterusnya. Tidak hanya karena ada pembelajaran PKK, ada tugas PKK, kalian wirausaha, tapi setelah selesai pembelajaran PKK atau libur malah selesai. Tidak, malah kalau libur ini usahanya harus lebih meningkat lagi. Nah, kemudian melakukan usaha dengan target minimal omset 2 juta selama bulan Oktober dan November. Ini omset ya, bukan keuntungan. Omset itu berarti jumlah pendapatan kalian dari barang yang kalian jual. Misalkan kalian jualan cireng, satu kotaknya itu 10.000 misal ya. Kalau hari ini kalian produksi 20 pack, 20 kotak, berarti kalau laku semua 20 kali 10.000 berarti 200.000, pintar. Nah, itu berarti omset. Kalau keuntungan kan beda lagi ya. Hasil penjualan dikurangi modal, itu keuntungan. Jadi yang Ibu hitung omsetnya ya. Omset kalian selama bulan Oktober dan November itu harus minimal, ini minimal 2 juta. Jadi kalau minimal itu kalau mencapai 2 juta, ya kalian dapatlah nilai 75 dari Ibu KKM. Berarti artinya apa? Kalau selama 2 bulan 2 juta, 1 bulan 1 juta. Kalau 1 bulan 1 juta berarti 1 minggu berapa? 250.000 itu omset ya. Berarti kotor ya. 250.000 1 minggu. Ah, bisa, itu gampang ya. Kemudian nomor 4, membuat video yang menggambarkan usaha yang sudah dilakukan. Jadi ketika kalian produksi, jangan lupa kalian foto, kalian video. Nanti di akhir pembelajaran kalian harus mengumpulkan video yang menggambarkan usaha yang sudah dilakukan. Misalkan pada saat membuat cireng difotoin atau divideoin. Kemudian pada saat memasarkan divideoin juga. Nanti kalian bikin sebuah video yang bagus, yang menggambarkan ini loh usaha saya, gitu kan. Mungkin kalian di pertemuan pertama sudah pernah menonton contoh usaha ya yang ikut SPW. Nah, minimal videonya seperti itu, lebih bagus lagi, lebih baik lagi, oke. Kemudian yang terakhir ini hanya informasi saja untuk kalian yang mengikuti kegiatan KKSI atau SPW itu akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Makanya kemarin Ibu sangat berharap sekali kalian ikut kegiatan SPW. Malah Ibu pengennya semuanya kelas 12 RPL itu ikut. Tapi kenapa yang daftar hanya secara pribadi itu hanya 3 orang yang mengajukan diri, yang lainnya ya Ibu paksa-paksa, ya nggak masalah lah.
Kadang-kadang pemaksaan itu juga bermanfaat ya. Oke. Jadi inti dari pembelajaran PKK yang pertama ibu ingin mengajarkan kepada kalian yang pertama adalah kejujuran. Kalau kejujuran itu kunci dari kehidupan. Ya, kejujuran apa? Yang pertama kejujuran dalam berjualan, kejujuran dalam melaporkan hasil usaha ke ibu. Mungkin gampang cuman video mah aku kan bisa pura-pura jualan, nanti yang belinya saudara aku sendiri, orang tua aku sendiri, berarti nggak jujur nih ya. Silahkan kalau ibu sih kalian berbohong silahkan, nggak masalah, dosa-dosa buat kalian gitu kan ya. Tapi ibu minta kalian tetap harus jujur. Jadi apa ya, ini kan pembelajaran ini bukan cuma buat sekarang, untuk selanjutnya di kehidupan kalian yang selanjutnya. Jadi usahakan pembelajarannya, hasil belajarnya dilaporkan dengan penuh kejujuran. Kalaupun misalkan Bu, saya bingung, saya mau ngapain, silahkan WA aja ibu, konsultasi saja sama ibu, nanti ibu bantu. Bu, saya nggak punya modal, dipinjemin nanti sama ibu. Misalkan ibu akan meminjamkan modal 100.000 kepada kelompok usaha yang potensial. Maksudnya potensial seperti apa? Yang jelas mau jualan apa, jualnya kemana, kemudian target pasarnya bagaimana, harganya berapa. Yang butuh modal boleh WhatsApp ke ibu. Kemudian kerjasama, ibu ingin mengajarkan kepada kalian kerjasama dengan kelompok kalian sendiri, kerjasama dengan orang lain, kerjasama dengan pemilik modal. Misalkan pemilik modalnya orang tua kalian, silahkan jalin kerjasama dengan baik, dengan kejujuran. Jadikan pemilik modal itu percaya dengan kalian, malah mungkin ingin menanam modal yang lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian ibu ingin mengajarkan kepada kalian keberanian, berani untuk melakukan usaha, berani untuk malu misalkan nawar-nawarin barang kepada orang lain. Gak masalah, kalau misalkan Bu aku malu Bu, gimana ya nawarinnya, bilang aja gini, Bapak Ibu misalkan tetangga atau Om, Tante bantuin saya dong, saya dapat tugas pembelajaran PKK, ini harus jualan ini, beli dong produk saya misalkan. Dengan nambahin kata-kata itu barangkali mengurangi tingkat malu kalian untuk menawarkan barang misalkan itu. Tapi ibu harap sih nggak usah pakai label seperti itu ya, karena anggap aja ini kalian bukan tugas PKK tapi memang usaha kalian untuk menjadi orang sukses misalkan. Kemudian ibu ingin mengajarkan kepada kalian cerdas membaca peluang. Nah seperti ini, kadang memang apalagi masa pandemi seperti ini ya, daya beli itu rendah, daya beli orang itu rendah. Karena apa ya, banyak orang di PHK dan lain-lain, banyak orang dirumahkan, pekerjaan banyak yang hilang. Tapi pasti akan ada peluang-peluang yang bisa kalian dapatkan, yang bisa kalian temukan, dan itu menjadi kunci sukses kalian. Jadi ibu ingin mengajarkan bahwa kalian harus cerdas membaca peluang. Gak masalah misalkan hari ini aku jualan ini, besok mau ganti karena kayaknya yang ini orang-orang udah bosen deh. Gak masalah, silahkan. Yang penting hal tersebut memang menguntungkan untuk kalian dan kalian melakukannya dengan senang hati seperti itu. Apalagi kalian usaha di hobi yang kalian sukai misalkan. Jadi kan ada tagline bahwa pekerjaan usaha yang paling menguntungkan atau yang paling menyenangkan adalah hobi yang dibayar. Jadi ketika melakukan usaha yang memang itu hobi kalian, kalian senang mau dalam keadaan keuntung atau rugi pun ya, karena itu hobi dilakukan dengan sepenuh hati dan dengan hati yang senang seperti itu. Baik, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk saat ini sekolah kita belum bisa mengadakan pembelajaran secara langsung karena wilayah kita masih zona merah. Mudah-mudahan ke depannya kita masih bisa melaksanakan pembelajaran dengan lancar walaupun mungkin via daring. Tapi pembelajaran kita pembelajaran yang memang benar-benar bermakna, yang bermanfaat. Apalagi wirausaha ini sangat dibutuhkan saat ini untuk kalian.
Intinya ibu ingin kalian jadi orang yang sukses. Karena Rasulullah juga bersabda bahwa kunci kesuksesan itu salah satunya adalah dengan berdagang atau berwirausaha. 9 dari 10 kunci kesuksesan itu adalah wirausaha. Semangat untuk berwirausaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.